Kisah Rodri Hernandez, peraih Ballon d'Or yang memilih hidup sederhana meski memiliki gaji 3 miliar per hari. Rodri Hernandez, gelandang Manchester City, secara resmi dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2024. Penghargaan bergengsi ini diberikan di Paris pada Selasa 29 Oktober 2024. Rodri meraih penghargaan ini berkat performa luar biasanya sepanjang musim 2023-2024, di mana pemain asal Spanyol itu memiliki peran besar dalam membawa The Citizen meraih gelar Premier League untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Tidak hanya di klub, Rodri juga mampu memberikan peran sentralnya karena membawa tim nasional Spanyol memenangkan gelar juara Euro 2024. Rodri sendiri mengalahkan pemain andalan Real Madrid, Vinicius Junior, yang menempati posisi kedua, sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Jude Bellingham. Dengan prestasi ini, Rodri menjadi pemain pertama dari Manchester City yang meraih Ballon d'Or sekaligus pemain Premier League pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut sejak Cristiano Ronaldo pada tahun 2008. Menariknya, Rodri ini mengikuti jejak Luka Modric yang meraih Ballon d'Or sebelumnya pada tahun 2018 di posisi pemain tengah yang mampu menyandang gelar tersebut. Rodri sendiri lahir pada 22 Juni 1996 di Madrid, Spanyol. Ia mengawali karir sepak bolanya di Akademi Rayo Majadahonda sebelum pindah ke Akademi Atletico Madrid. Setelah berkembang di Atletico, ia pindah ke Villarreal di mana kemampuannya semakin menonjol. Performa impresifnya membuat Atletico Madrid membawanya kembali, tetapi hanya sebentar karena pada tahun 2019 Manchester City merekrutnya dengan biaya transfer 70 juta pound sterling dan menjadikannya salah satu gelandang bertahan dengan nilai tertinggi di Eropa. Di City, Rodri berkembang menjadi pilar penting dalam strategi Pep Guardiola, terutama dalam peran penghubung lini tengah dan pertahanan. Selain karir sepak bolanya, Rodri juga melanjutkan pendidikannya di Universitat de Castellón dengan jurusan bisnis dan ekonomi. Dulu Rodri juga hanya tinggal di asrama kampus meski dia sudah menjadi pesepak bola profesional, dan hal itu membuat penghuni asrama lainnya keheranan bagaimana mungkin seorang gelandang di klub La Liga yang tiap pekannya mereka nonton di televisi tinggal bersama di sebuah asrama kampus. Hal yang membuat teman-teman kampusnya semakin kaget karena Rodri memasak dan mencuci bajunya sendiri di asrama kampus, dan dia juga tak sungkan untuk bermain tenis meja atau duduk-duduk di sofa sambil mengobrol dengan mahasiswa lainnya. Rodri juga dikenal sebagai sosok yang sederhana meskipun memiliki penghasilan yang tinggi. Ia tidak aktif di media sosial apapun, tidak memiliki tato, dan juga tak suka mengoleksi mobil mewah. Rodri juga selalu rutin menyumbangkan uangnya kepada badan amal dan memilih menghindari hingar-bingar kehidupan yang dapat mengganggu fokusnya. Terkadang teman-teman mengejek dan mengatakan bahwa aku terlalu normal dan aneh. Saat bicara soal sepak bola, aku benar-benar kecanduan. Aku tidak peduli dengan media sosial atau sepatu mahal seharga 400.000 pound sterling. Pada usia 10 tahun, jika saya bermain buruk dalam satu pertandingan, saya tidak bisa berbicara dengan orang tua saya sepanjang hari. Ibu saya hanya menatap saya dan berpikir, apa yang salah dengan anak ini? Ini kan hanya permainan. Tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Saya membuat kesepakatan dengan orang tua saya bahwa jika saya ingin mengejar karir sepak bola, saya juga harus melanjutkan pendidikan ke universitas. Kamar saya sangat sederhana, hanya ada tempat tidur kayu, meja kayu. Saya tidak memiliki TV atau bahkan PlayStation. Saya hanya memiliki sebuah laptop. Pada pagi harinya saya akan berlatih di Villarreal. Kemudian pada sore hari saya kuliah, dan pada malam harinya itu sangat menarik karena ini adalah kehidupan di universitas. Setiap Jumat malam semua orang pergi ke klub. Saya datang dengan membawa air, menghabiskan waktu sebentar, lalu pergi sebelum mereka pergi ke klub. Akhirnya ada yang bertanya, Rodri, mengapa kamu tidak pernah ikut bersama kami ke klub? Dan saya harus menjelaskan bahwa saya adalah pemain sepak bola dan harus pergi latihan. Mereka terus-menerus mengejek saya dengan mengatakan bahwa hidup saya sangat membosankan. Tahun berikutnya, saya melakukan debut di La Liga dan teman-teman saya di kampus pun benar-benar terkejut dengan pencapaian saya.
Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MVB Sport, MotoV Black Indonesia.